Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Tenggara menambah kuota tim pemenangan yang diizinkan hadir dalam debat publik ketiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Debat publik ketiga atau debat pamungkas Pilkada Sultra 2024 ini dijadwalkan berlangsung pada 23 November di salah satu hotel di Kota Kendari mulai pukul 20.00 WITA. Ketua KPU Sultra, Asril, mengatakan penambahan kuota dilakukan khusus untuk debat terakhir ini. Sebelumnya pada debat pertama dan kedua, jumlah tim pemenangan yang hadir dibatasi hingga 50 orang. Namun untuk debat ketiga kuota ditambah sebanyak 15 orang sehingga total menjadi 65 orang. Kami menambah kuota tim pemenangan karena lokasi debat ketiga lebih luas, ujar Asril pada Senin 18 November. Asril menyampaikan tema debat ketiga akan membahas sumber daya alam atau SDA, pelestarian lingkungan, dan penegakan hukum yang bermartabat. Tema ini telah disampaikan kepada seluruh pasangan calon atau paslon sejak pihak KPU menerima informasi dari panelis. Namun KPU juga menerima masukan dari masyarakat, khususnya dari aktivis lingkungan, agar isu pelestarian lingkungan mendapat perhatian lebih dalam debat ini. Kami sudah menyampaikan tema ini ke paslon sejak awal. Jika ada masukan dari masyarakat, itu akan menjadi tambahan. Dengan begitu, paslon tetap bisa mempersiapkan diri dengan baik, jelas Asril. Sehari setelah debat pamungkas Pilkada Sultra, KPU akan segera menertibkan alat peraga kampanye atau APK karena masa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur berakhir di 23 November. Penertiban APK mulai dilaksanakan 24 November karena memasuki masa tenang sebelum hari pemungutan suara Pilkada serentak 27 November. Asril mengatakan penertiban APK ini merupakan bagian dari tahap pilkada yang harus dilakukan usai masa kampanye berakhir atau memasuki masa tenang. Langkah ini bertujuan memastikan terciptanya suasana kondusif serta memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihan tanpa intervensi visual dari alat peraga pada 27 November 2024 mendatang. Penertiban tersebut akan berlangsung selama 3 hari, yakni mulai 24 hingga 26 November. Penertiban ini sesuai dengan aturan di mana seluruh APK yang terpasang di ruang publik harus sudah diturunkan sebelum masa pemilihan, ujar Asril saat rapat koordinasi penertiban alat peraga kampanye pada Senin 18 November. Asril menyampaikan penertiban APK ini akan melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tim tersebut akan menyasar berbagai lokasi seperti jalan utama, area perkantoran pemerintah, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah menjadi fokus utama penertiban. Selain itu, APK yang terpasang di area terlarang seperti pepohonan dan tiang listrik juga menjadi prioritas untuk segera dibersihkan. Pihaknya mengatakan seluruh APK seperti baliho, spanduk, poster, hingga kampanye di media seluruhnya akan dibersihkan. Penertiban APK ini termasuk bahan kampanye paslon baik yang difasilitasi oleh KPU maupun difasilitasi secara mandiri, termasuk juga di media cetak atau elektronik. Kita akan sama-sama bersihkan. Di tanggal 23 November pukul 23.59 akan kita rekadon, tuturnya. Penertiban APK merupakan langkah akhir dalam memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai aturan. Sehingga KPU Sultra berharap masyarakat ikut mendukung proses ini demi mewujudkan pilkada yang damai dan tertib. Mudah-mudahan di tanggal 27 November nanti tidak ada lagi atribut dari masing-masing paslon, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.